penting daripada merekam. Sudah diberitahu bahwa orang yang pegang HP kena godaan setan, belum juga disimpan HP-nya, bukan lagi godaan setan, tapi dia sudah jadi setan. Simpan HP dulu, simpan dulu, simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Ayo dengar ceramah dulu yuk, bisa Bu? Dengar ceramah dulu, simpan dulu HP. Rekamannya lihat di channel saya. Lebih bagus gambarnya, lebih jernih suaranya. Lebih baik ibu konsentrasi dengar ceramah dulu. Orang sudah ceramah selfie lagi. Lihat nanti ini selesai ceramah, ini ibu-ibu kejar lagi saya. Ustaz selfie dulu, Ustaz selfie dulu, selfie. Orang capek keringatan suruh selfie. Sini Bu, ibu sini, karena kalau tidak dilayani dibilangnya kita sombong sampai mati. Selfie, selfie. Ulang Ustaz, kabur Ustaz. Ulang Ustaz, kabur. Biar kau ulang 10 kali, mukamu yang kabur. Simpan ibu ya, simpan ibu. Bu, simpan dulu HP-nya Bu. Minta tolong ya. Boleh? Boleh? Simpan dulu, tidak usah merekam. Bisa ya? Ibu lebih konsentrasi dengar ceramah. Insya Allah manfaat ceramah saya. Bisa? Simpan HP bisa? Alhamdulillah. Simpan dulu ya, tidak usah pegang HP ya. Sudah? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? Berapa? Masa 10? Cacat dong. Kan ada di bawah. 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, siapa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Tidak bisa. Kenapa Ustaz? Banyak sekali. Tapi lalu malaikat ini berkata, Nabi bertanya, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut, semua aku catat. Satu yang tidak bisa ku catat ya Muhammad, apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Agung Bandar Lampung, lalu mereka bersalawat bareng-bareng, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka ibu kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan tadarus, maka ketika kumpul seperti ini perbanyak selawat, karena di situ pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Maka saya mau ajak selawat nih Bu, bisa? Ayo ikut sama saya Bu, ikut ya. Yuk, sholatullah salam ala toha salatullah ala yasin. Masya Allah, terima kasih. Ini bukan kencang, ini namanya syahdu. Makanya suara begitu yang kasih nafsu laki-laki Bu. Makanya ibu-ibu janda kalau ditelepon sama suaminya orang, jangan mendayu-dayu suaranya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana suaranya orang tidak tergoda? Lagi di mana Ibu? Di rumah aja, Pambe. Kalau ditelepon suami orang Bu, tegas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana Ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Wah, enggak diteleponnya lagi besok. Waalaikumsalam.
Ayo, yuk, ulang, bareng-bareng Bu, semua yuk. Salatu, salam. Ayo yang dibawa. Rasulillah, salatullah ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Bunda Eva yang hadir di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, sebelum saya ceramah, saya ini keliling ceramah dari Sabang sampai Merauke, sampai ke luar negeri, tapi baru kali ini seragamnya kok banyak warna merah ini. Ini berarti satu sponsor ini ya. Hah? Oh, pantas baju saya juga warna merah sulamannya. Maaf Pak Ibu, saya tahu siapa yang kasih baju seragam. Alhamdulillah. Maka Ibu berterima kasih dengan cara dengar ceramah sebaik-baiknya. Nah, suatu kali Nabi didatangi ibu-ibu. Ini ibu-ibu unjuk rasa kalau bahasa sekarang. Majulah satu di antara mereka menyampaikan aspirasi. Ya Rasulullah, katanya Islam ini adil. Katanya Islam tidak membedakan laki dengan perempuan. Nabi berkata, iya memang begitu. Tapi ya Rasulullah, setelah kami pikir-pikir, lebih banyak pahala laki-laki daripada perempuan. Kok bisa kamu bilang begitu? Ya Rasulullah, laki-laki dianjurkan ke masjid berjamaah, kami tinggal di rumah. Laki-laki pergi perang medan jihad, bisa dapat jihad, mati, masuk ke surga. Kami ngurus anak di rumah. Ini laki-laki lebih banyak pahalanya ya Rasul. Nabi tersenyum dan bersabda, ibu-ibu benar yang ibu sampaikan. Tapi mau ndak ibu saya tunjukkan amalan, perbuatan. Kalau ibu lakukan, maka ibu akan dirindukan oleh surga. Saya tanya ibu-ibu, mau ndak dirindukan surga ibu? Mau dirindukan surga? Masya Allah. Istri saya bilang gini Bu, jangankan dirindukan surga, dirindukan suamiku aja sudah senang. Iya Bu? Iya. Maka hari ini saya kasih oleh-oleh wanita yang dirindukan oleh surga. Surga yang rindu sama ibu. Coba, tidak ada ayat hadis mengatakan laki-laki yang dirindukan surga. Tapi ini wanita yang dirindukan surga. Surga yang rindu sama ibu. Dan syaratnya hanya 4. Berapa ibu? Berapa? 4. 4 saja syaratnya. Lebih susah syaratnya jadi anggota DPR. Apa syaratnya? 1. Kata Nabi, aqimis shalah, dirikan sholat. Kok wanita dianjurkan? Kok wanita dikhususkan pelihara sholat? Ternyata setelah saya pelajari kenyataan, fakta-fakta, ternyata memang perempuan paling banyak tidak sholat. Kapan? 1. Selesai haid. 4 hari haid dia tambah bonus 2. Suaminya berkata, Bu, biasanya kau haid cuma 4 hari. Ini sudah 6 hari kau belum sholat. Apa kata istrinya? Orang belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong ya Bu. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Apa mau dikasih lihat? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongok. Tahu dongok? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Kaulah yang tidak sholat. Ayo Bu dengar. Kalau bersih hari keempat mulai sholat. Kalau bersih duhur mulai sholat. Misal nih Bu haid hari kelima, ternyata begitu, mohon maaf, masuk ke toilet, tidak ada lagi nih, maka duhur mulai sholat. Malam sholat, selesai isya bersih, maka ibu ketika jam 10 malam sudah yakin bersih, sudah wajib sholat isya. Ini paling banyak nih perempuan, gara-gara haid, dia tambah. Kapan lagi? Nifas. Selesai melahirkan. Ada yang berkata, Ustadz, katanya kalau nifas itu 40 hari. Tidak harus 40 hari. Kapan ibu bersih?
Hari ke-20 bersih, 20 mulai sholat. Ternyata hari ke-70 baru bersih, ya 70 baru ibu sholat. Ada kira-kira yang sampai hari 70? Pret, bohong. Yuk, kapan lagi ibu-ibu banyak ndak sholat? Ada pengantin. Mukanya kayak tembok, coklat, biru, abu-abu, krem. Hei, hei, Bu, biar ibu dempul bagaimana muka, tetangga juga tahu ini tetangga saya. Ngapain didempul? Hei, mau pergi pengantin semua ada. Jilbab ini pakai, jilbab sakaratil maut. Coklat, kuning, abu-abu. Dikasih miring lagi sedikit. Ada juga yang saya kasih miring, saya lihat. 17 pentulnya, 14 jepitannya. Ada kayak pohon pula di belakangnya. La haula wala quwata illa billah. Pakai lagi rok sempit, bajunya juga sempit. Kata suaminya, buru-buru ibu, kita mau ini ketinggalan. Apa kata istrinya? Tunggu dulu pak. Beleng-beleng. Coba kalau ibu jalan sempit kan repot. Coba kalau longgar, nggak coba. Ayo, nih bu, boleh dandan, boleh berhias, tapi jangan gara-gara hiasan ibu ndak sholat. Ya, boleh ibu dandan, tapi jangan gara-gara dandan ibu ndak sholat. Gimana caranya Ustadz? Kita kan mau make up. Boleh. Caranya gimana? Ibu wudhu dulu. Wudhu, baru make up. Sudah itu tahan kentut. Biar ibu sedikit aja Ustadz. Biar sedikit batal. Lepas Ustadz. Batal. Ya. Nah, sudah ibu wudhu. Dan ingat, make upnya jangan terlalu tebal. Lipstiknya tebal betul. Coklat. Karena dia tebal sekali, takut rusak semua dandanannya. Dia wudhu airnya cuma begini. Beleng-beleng. Takut dia punya rusak bedanya, dia cuma begini. Nih, dongo. Hei. Bagaimana caranya Ustadz? Ibu wudhu dulu. Sudah itu dandan seadanya. Ya. Bagaimana kalau jabat tangan Ustadz? Berbeda pendapat ulama. Syafi'i batal. Kalau bukan mahramnya bu, sama laki-lakinya orang, batal. Kalau tidak nafsu, Imam Ahmad bilang tidak batal. Makanya saya kalau mahasiswi saya di Unhas yang masih muda, cantik, mulus-mulus, saya tidak mau jabat tangan. Kenapa? Dia masih muda. Saya juga masih muda. Dia cantik, saya kagak. Masa Ustadz nafsu sama mahasiswinya? Saya manusia biasa. Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa Ustadz. Jangan dekati zina kecuali Ustadz. Ustadz juga hancur kalau ketemu cewek cantik. Makanya saya kalau ketemu perempuan cukup begini saja. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah muka-muka sakaratil maut, bagaimana contohnya ya? Seperti ibu ini. Ibu, usia-usia yang sudah bau minyak gosok. Saya jabat tangan lah, bu. Nggak mungkin saya nafsu sama mama-mama. Masa saya nafsu? Nggak tahulah kalau ibu yang nafsu sama saya. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Ibu-ibu, Ustadz, saya ini sudah 30 tahun merantau dari Jawa. Kok enggak bisa beli rumah Ustadz? Saya dagang, bangkrut. Suami saya nge-grab bawa motor, dicuri lagi motornya Ustadz. Anak saya kok bandel. Kok gitu ya Ustadz?
Saya tanya, ibu sholat apa enggak? Nah itu dia Ustadz, nah itu jawabannya. Bu, mau punya rumah, mau sehat, suami yang baik, anak soleh solehah, resepnya perbaiki sholat. Ibu kalau ada masalah, ibu sholat enggak? Hah, pencitraan. Yo, biasanya ibu-ibu kalau ada masalahnya bukannya ngambil wudhu, ngambil handphone, curhat di Facebook, curhat di WhatsApp. Tidak kusangka kau begitu, pret. Ayo, bu, ketika ada masalah, ibu jangan update status. Gimana caranya Ustadz? Ambil wudhu, sholat namanya sholat hajat. Selesai sholat hajat, ibu berdoa, ya Allah, jauh aku merantau dari Sulawesi, ya Allah jauh aku merantau dari Jawa, saya datang ke tempat ini ngikut suami saya, ya Allah sempurnakan, bahagiakan kami ya Allah, perbaiki ekonomi kami ya Allah, supaya kami bisa merasakan nikmatnya ke tanah suci. Saya tidak tahu berdoa Ustadz. Ibu berdoa itu bukan menghafal bahasa Arab, bu. Berdoa itu bahasa Bugisnya mapaletu, bahasa Indonesianya curhat. Di mana curhatnya? Dalam doa. Maka ibu ketika ada masalah, ibu curhat dalam doa. Ya, tidak harus bahasa Arab. Daripada ibu pakai bahasa Arab, bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Lain di bibir, lain di hati. Bu ibu, mau saya ajarkan ibu doa murah rezeki. Mau? Mau ibu? Ah, dengar, ikut bareng-bareng bu. Doa memudahkan rezeki. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azaban nar. Masa doa itu doa makan ya inilah kalau kita bahasa Arab tidak ngerti, makanya berdoa tidak harus bahasa Arab. Ada masalah ibu, perbaiki sholat. Bu, usia ibu saya sekarang sudah 83 tahun, sehat walafiat. Apa resepnya? Salah satu cara saya lihat ibu saya yang spesial, setiap beliau mau sholat pasti ganti baju. Ada baju dia ganti, dia gantung dekat tempat sholatnya. Bahkan ada yang khusus untuk ikat rambutnya, disimpan. Saya perhatikan luar biasa ibu saya ini. Setiap mau menghadap Allah pasti dia ganti bajunya yang bersih. Biasanya kita ibu-ibu di rumah itu juga bajunya pergi pasar, itu bajunya dipakai ke toilet, itu bajunya pakai mencuci, dipakai bertetangga, dipakai tidur, dipakainya lagi sholat. Ayo, bahkan ada yang tanya, Ustadz boleh enggak sholat tidak pakai BH? Kenapa enggak pakai BH Ustadz? Panas. Ya boleh, tapi tidak beradab. Ibu ketemu Pak Wali Kota tapi tidak pakai BH. Iya Pak Wali Kota, mohon maaf Pak Wali. Beleng-beleng. Ayo. Nah, maka ibu-ibu ada masalah perbaiki sholat. Ada ndak yang tidak ada masalahnya di sini? Bu ibu, ada ndak di sini tidak ada masalahnya? Oh ini muka-muka penuh masalah ini. Yo, dulu masalah ibu mau nikah, dapat jodoh, selesai masalah, mau punya rumah selesai masalah, bayar cicilannya, sudah lunas selesai, tiba-tiba suami kawin lagi. Yo, dulu Bunda Eva apa masalahnya? Mau jadi anggota DPR, sudah jadi anggota DPR selesai, mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalah, mau jadi wali kota. Ayo,
Tidak ada orang tidak ada masalah. Semua orang punya masalah. Allah tidak mengatakan, Bunda Eva kalau ada masalah jadi profesor dulu. Tidak. Bunda Eva kalau ada masalah jadi gubernur dulu. Tidak. Al-Quran cuma mengatakan, ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Maka ibu-ibu ketika ada masalah, anak nakal, suami tidak nurut, ekonomi susah, pekerjaan repot, rumah tangga berantakan, maka yang pertama ibu tanya, gimana sholat saya? Bu-ibu, demi Allah, tidak ada orang sengsara hidupnya kalau sempurna sholatnya. Tuhan apa yang membuat hidup susah orang yang rajin sholat? Kita susah hidup karena ibu tidak sholat. Ada pengantin tidak sholat, ada arisan tidak sholat, ada pesta rakyat tidak sholat. Gimana hidup kita mau bahagia? Maka ketika ibu punya masalah, sempurnakan sholat. Saya sholat Ustadz, betul ibu sholat tapi main-main. Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina fa'alaihim ghairil. Nah, siapa ajar begitu? Ada juga orang sholat ibu kayak ditiup angin. Ada juga yang sholat Allah. Ayo, ayo, ya, Bu, perbaiki sholat. Allah yang selesaikan masalah ibu. Bu, saya tanya nih, Bu, bisa enggak perempuan hamil enggak pernah disentuh laki-laki? Hah? Bisa? Oh bisa ibu. Ilmu kedokteran mengatakan enggak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil, melahirkan Isa alaihissalam. Cuma sekarang banyak orang mau saingan sama Siti Maryam. Hamil tidak ada suaminya, beleng-beleng. Ibu-ibu, bisa ndak ibu tidur berhari-hari tidak pernah bangun? Hah? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Ashabul Kahfi 309 tahun tidur bu, 309 tahun, Masya Allah. Kalau Allah yang mau, jadi. Bu-ibu, ibu bisa ndak masuk dalam perut ikan? Bisa? Tidak mungkin kalau saya ikan masuk perut saya. Tapi kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam masuk dalam perut ikan, keluar selamat. Tidak masuk akal kalau Allah yang mau. Tidak masuk akal. Orang miskin kok bisa umroh? Itu kata akal. Kalau Allah mau, tiba-tiba dapat undangan dari Bunda Eva. Ayo, tidak masuk akal. Orang miskin kok punya rumah? Tiba-tiba dapat bantuan dari Bunda Eva. Bedah rumah. Iya. Tidak ada yang tidak masuk akal di sisi Allah. Kok bisa kita kena umroh? Allah yang gerakkan hati. Dapat. Maka sempurnakan sholat. Ibu pergi sekolah anaknya. Ibu tidak usah pergi gosip. Gimana caranya? Ibu tinggal di rumah. Doakan anak yang pergi sholat. Sekolah. Itu ibu saya kalau saya pergi sekolah. Nak, jangan kau cemas. Saya doakan kau dalam sekolahmu. Sukses. Kau dapat apa cita-citamu. Sampai kita di sekolah semangat. Kenapa? Ada doa ibu menyertaiku. Ini kita pergi sekolah, ibunya pergi kelayapan. Gosip. Mulai hari ini ibu mau sempurnakan hidupnya, sempurnakan sholat. Ya ibu? Ya? Saya sudah sholat Ustaz. Kok bisa? Tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat. Asar lagi. Baru saja kita sholat duhur, tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, tapi tidak ikhlas. Kok tidak ikhlas?
Pakaian ibu pakaian seadanya. Saya sholat Ustaz, benar. Ibu sholat tapi ngingat duit. Allahu Akbar. Tadi duit 100.000. Beli pulsa 50.000. Beri bensin motor 30.000. Mana yang 20 ya? Allahu Akbar, belum didapat. Di mana aku simpan? Di mana ya? Assalamualaikum. Oh, di bawah sadel. Nah, selama dia sholat cari duit. Maka begitu ada masalah, tidak usah cari kambing hitam. Lebih baik perbaiki sholat. Ya? Bu? Bisa? Sudah sholat 5 waktu, tambah sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah apa? Pertama yang paling bagus ibu lakukan, sholat sunnah duha. Ya ibu? Bu? Mau dimudahkan ke rezekinya? Sholat duha pintunya. Berapa rakaat Ustaz? 2 sampai 8. Bagaimana niatnya Ustaz? Ini ibu-ibu selalu tanya, Ustaz apa niatnya? Niat itu bukan bahasa lisan, niat itu bahasa hati. Boleh ibu ucapkan, tapi boleh juga tidak diucapkan. Mau diucapkan, sholli sunnatal duha, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bahasa Arab, bahasa Indonesianya, saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal itu, ambil jalan praktis. Tuhan, sholat sunnah duha ya, Allahu Akbar. Selesai. Boleh. Daripada ibu tunggu bahasa Arab, tidak hafal-hafal, ibu tidak sholat. Ulang. Allah. Aduh. Sudah duduk. Saya tanya, kenapa ibu tidak jadi sholat? Lupa salinya Ustaz. Boleh begitu. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal, jalan pintas, berdiri tegak menghadap kiblat. Tuhan, sholat sunnah duha ya, Allah. Sudah 2 rakaat, ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi, Allah. Boleh, benar boleh. Selesai takbir, Allahu Akbar, baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah Wadduha kalau hafal. Kalau tidak hafal, kul. Rakaat pertama, kul huwallahu ahad, Allahu samad. Boleh. Rakaat kedua, kul huwallah lagi, boleh. Kul a'udzu birabbil falaq, boleh. Daripada ibu baca yang susah, mending yang ibu hafal. Seperti Wattini, susah ibu. Biasa Wattini, terakhirnya walasri. Iya kan? Salah sambung. Atau Al-Kafirun, ini agak susah juga ibu, tidak mau sampai. Wala antum abiduna ma abud, wala ana abidum ma abadtum, wala antum abiduna ma, wala ana abidum ma abad, wala antum, wala, berhenti. Ya ibu. Sholat duha 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8. Selesai 8 rakaat, lalu ibu berdoa, ya Allah, Engkaulah Zat yang menentukan rezeki suami saya. Suami saya lagi cari nafkah ya Allah. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, kenapa begini Ustaz? Itu tradisi saja. Kenapa di sini? Ya lebih nyambung kalau begini. Masa kita amin ya Rabbal Alamin? Ya ibu. Selesai, ibu baru SMS atau WhatsApp suaminya. Bang, kakandaku sayang, jangan risau dalam cari nafkah. Baru saja adindamu di rumah sholat duha untuk abangku tersayang. Allah tidak akan menukar harta. Allah tidak akan menukar rezekimu bang. Jangan cemas, bekerja jangan menghalalkan segala cara. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Ibu pernah WhatsApp suami begitu? Pernah? Bu, ini rahasia laki-laki. Kalau dapat WhatsApp seperti itu suami bu,
Semua temannya diberitahu di warung kopi. Kau lihat ini istri saya, meskipun dia tidak cantik, tapi akhlaknya cantik. Nih HP, WhatsAppnya nih, istri saya ini. Coba, ibu WhatsApp, Bali WhatsApp bang, jangan lupa singgah beli telur. Ini sekarang ibu-ibu susah ditebak perasaannya kayak cuaca. Kita pulang bawa martabak, voucher listrik dicari. Apa martabak? Itu voucher listrik habis. Bu, sholat duha. Anak pergi sekolah ujian, sholat duha. Maka biasakan, bukan cuma 5 waktu, sunnah-sunnah laksanakan. Ibu-ibu yang sudah muka-muka sakaratil maut. Nah, mana yang sudah keriput-keriput nih? Ada status jomblo fisabilillah. Nah, maka ibu, sholat yang paling baik buat ibu yang sudah usia 60-70 tahun ke atas, bukan sholat lagi minta jodoh. Masa masih ibu minta jodoh 60 tahun? Waduh. Lalu apa sholatnya? Namanya sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat ibu. Ya, ibu kan sudah menanti-nanti ujian sakaratil maut. Maka ibu yang perlu perbanyak sholat sunnah taubat. Kapan waktunya Ustaz? Selesai salat maghrib sampai isya. Berapa rakaat? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6 rakaat. Apa bacaannya Ustaz? Sama bacaan yang lain. Bagaimana tata caranya? Sama sholat sunnah yang lain. Coba beda niat. Kalau duha, niatnya duha. Kalau sholat taubat, niatnya sholat sunnah taubat. Ya Allah, tadi pagi sholat duha, sekarang sholat taubat ya Allah ya. Allahu Akbar. Boleh 2 rakaat. Kapan taubatnya Ustaz? Sujud terakhir. Sebelum ibu fil alamina naik tahiyat, maka ibu di situ sujud terakhir berdoa. Ya Allah, saya hilaf ya Allah. 2 hari ini saya salah ya Allah. Saya berkhianat ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahanku. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dalam diri hamba. Ibu salat sunat taubat. Ya. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Nah, resep pertama, ibu mau dirindukan surga, aqimis sholat, dirikan sholat. Sudah 5 waktu baik Ustaz, tambah sholat-sholat sunnah, duha, tahajud, sholat taubat, alhamdulillah. 2, resep dirindukan surga, wasiyamu Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah saya yakin ibu semua rajin puasa. Tapi tidak cukup hanya puasa Ramadan. Yang lagi bagus lagi tambah puasa sunnah. Puasa sunnah apa Ustaz? Senin, Kamis. Ayo ibu. Barangkali ada ibu yang agak lebih berat badannya. Biar kurus, Senin Kamis. Mulai Kamis yang akan datang, ibu sholat, ibu puasa Senin Kamis. Puasa Kamis, malam niat. Ya Allah, saya niat puasa Kamis besok lillahi ta'ala. Makan sahur. Tidak bisa makan sahur bangun Ustaz. Ya tidak usah. Tidak wajib makan sahur. Nah, pagi bangun. Saya mau niat puasa Kamis. Ternyata jam 9 lagi puasa. Karena baru pertama terbiasa makan sarapan. Makan bubur ayam. Habis 1 mangkok. Ternyata saya puasa. Boleh karena ibu lupa. Lanjut puasa. Ternyata jam 12 makan lagi nasi kuning. Habis 1 piring. Saya puasa. Lanjut. Kalau betul ibu lupa. Ternyata jam 3 sore ada yang kirim pisang goreng. Makan lagi. Ternyata saya puasa. Boleh. Yang penting ibu betul lupa.
Jangan pura-pura lupa. Makan. Sudah setengah. Saya puasa. Sudah terlanjur nanti habis. Tidak boleh. Begitu ingat yang ada di dalam mulut, keluarkan. Kalau sudah habis baru ingat, sah. Oh, ternyata jam 1 siang. Ada ibu-ibu tetangga bawakan kita kue. Luar biasa. Enak betul. Ternyata tahan godaan, dia buka puasa jam 1. Tidak berdosa, tetapi sudah dapat pahala, niat pahala puasa. Oh ibu, Ustadz, jangankan puasa Senin Kamis, puasa saya yang lepas kemarin Ramadan Ustadz, banyak waktu saya gadis, itu rasa-rasanya pernah 4 tahun saya tidak puasa. Wajib ganti bu. Gimana cara gantinya Ustadz? Ingat 4 tahun kali 30 hari berapa? Berapa? 120 hari. Bagaimana cara gantinya Ustadz? Ibu ganti di hari Senin dan Kamis, maka 1 tahun sudah bisa 90 hari puasa. Nah, ibu wajib gantinya. Ibu-ibu, yang kedua, satu tadi apa? Merindukan surga. Satu apa? Sholat. 2, puasa Ramadan. 3, ini agak berat, menjaga harga diri. Gimana cara menjaga harga diri Ustaz? 1, berpakaian yang islami. Jilbab, pakaian itu 4 syaratnya bu. 1, nutup aurat. Mana aurat perempuan? Seluruh anggota tubuh kecuali wajah, telapak tangan. Lain dari itu dosa kalau kelihatan. Ini pakai jilbab Ustaz, tapi roknya kelihatan paha, betisnya Ustaz. Ya dosa betis. Tinggal betisnya nanti dibakar. Ada Ustaz jilbab tapi kelihatan lehernya, dosa leher. Makin banyak kelihatan, makin banyak dibakar nanti. Syarat pertama pakaian menutup aurat. Syarat kedua tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ini yang banyak dilanggar perempuan. Pakai jilbab tapi sempit. Rok bajunya sempit, celananya sempit. Bu-ibu kalau pakai celana apa sih namanya itu? Ya legin. Ibu kalau pakai legin, apa bedanya dengan aslinya? Cuma beda warna. Apalagi kalau ibu pakai warna coklat, sama persis. Ya, ibu, bu, syarat pakaian jangan mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Kalau ibu mempertontonkan lekuk tubuh tetap berdosa. Apalagi saya lihat sekarang ibu-ibu perayaan 17 Agustus, pesta rakyat. Katanya majelis taklim, di depanlah ibu-ibu senam, laki-laki di belakang. Bajunya sempit, roknya sempit, di depanlah ibu senam. 1, 2, 3. Bapak-bapak di belakang 4. Katanya majelis taklim. Ya, jangan lagi ada praktek seperti itu. Boleh enggak perempuan olahraga? Boleh, tapi jangan campur laki-laki. Ini 17 Agustus naik pula di panggung. Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, beleng-beleng, ke kanan, kanan, apa itu? Yo ayo, beleng-beleng. Apa lagu seperti itu? Lagu ibu-ibu dulu, lagu-lagu ibu dulu kan bagus. Apa lagu ibu-ibu dulu? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput. Itu lagu dulu, ibu-ibu kan bagus. Ibu-ibu dulu itu bagus-bagus lagunya. Engkau jauh, aku
Engkau dekat, aku dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertaruh. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Itu lagu ibu-ibu dulu. Nah, waktu saya kecil, lagunya ibu saya sambil cuci piring. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah? Nah, lanjut lagi lagunya. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya lagi, siapa namanya nabi terakhir, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat, Mak? Wali kota atau istrinya? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu kan lagu-lagu ibu-ibu dulu. Bagus kan lagunya. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Disambung juga anaknya. Anaknya lanjut lagunya ibunya. Pulang-pulangku berbadan dua. Hancur. Ya. Nah, Bu, jaga harga diri. Keluar jangan jilbab sembarangan. Jangan yang kentara lekuk-lekuk tubuhnya. Ibu masih muda. Ketemu bapak-bapak. Bagaimana suami tidak berdosa, suaminya orang. Mari Bu, kerjasama. Kami suami-suami jaga mata. Ibu-ibu jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata. Kalau ibu-ibu gentayangan, habis amal kami, Bu. Tidak mungkinlah kami jangan begini terus. Lalu ibu lewat. Malah dia sengaja pakai baju yang tebal-tebal depan. Kau mau tabrak kami, bos? Dia ketawa, saya serius sini. Sengaja memang dibantu. La haula wala quwwata illa billah. Saya biasa kalau keluar rumah habis saya punya zikir. Sebelum saya keluar saya sholat duha, ngaji beberapa ayat, istighfar beberapa saat. Baru 1 kilo dari rumah habis amal saya. Depan kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan pusar, belakang pantat. Tidak lolos mataku. Ya pastilah dilihat. Barang bagus dilihat, haram tidak dilihat. Barang bagus. Makanya ibu, terutama nih yang janda-janda muda, jaga akhlak. Ya, Bu, kata Nabi, ada 6 sifat yang menghancurkan amal kalian, memakan amal-amal kalian, hancur amal-amal kalian. Satu di antaranya kata Nabi, qillatul haya, kurang rasa malu. Dulu zaman saya kecil, itu perempuan kalau lewat depan rumah, wih, halo. Orang bilang, siapa anak itu? Pemalu betul. Ibu-ibu dulu kan tidak kenal jilbab. Cuma pakai sarung. Sarung di atas, sarung di bawah. Sekarang siapa anak itu? Tidak benar, tidak ada malunya. Kira-kira kalau anak gadis begitu, Bu, ya orang masih maklum dia lagi cari jodoh. Kalau ibu sudah 50 tahun, penampilan kayak ABG, pret. Nih, yang keempat. Coba kita ulang. Wanita dirindukan sorga. 1, 2, 3, 4. Dengar. 4,
mematuhi perintah suami. Nah, ini yang berat. Ini muka-muka semua ngatur suami ini. Nah, Bu, 4 dirindukan surga: sholat, puasa Ramadan, jaga harga diri, patuh dan taat sama suami. Tapi ingat, kata Nabi, ada juga perempuan yang tidak akan ditengok oleh Allah di akhirat kelak. Tidak bakal dipandang oleh Allah kelak. Dia rajin sholat, dia rajin puasa Senin Kamis, dia selalu tahajud, dia selalu tadarus. Kenapa dia tidak ditengok oleh Allah? Allah tidak mau melihat dia. Apa sebabnya? Karena dia tidak taat dan tidak tahu mensyukuri penghasilan suaminya. Hati-hati. Ada 4 perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka, kata Nabi. Dia bakal dibakar di neraka, kata Nabi. Siapa dari 4 itu? 1, istri yang kasar berbicara kepada suaminya. Marah boleh, kecewa sama suami boleh, marah sama suami maki-maki sama suami. Siapa bilang boleh? Tidak marah. Tidak kusangka kau, Bang. Kok bisa kau hianati saya? Kurang apa saya, Bang? 9 anakmu kulahirkan gratis. Ibumu kuurus, saudara-saudaramu saya muliakan. Masa kau pergi cari perempuan lain? Tidak kusangka kau begitu, Bang. Boleh ibu marah seperti itu, boleh. Yang tidak boleh, maki-maki suami. Kurang ngajar, kamu memang goblok, jelek, dogok, sama aja bapakmu, beleng-beleng kamu itu. Sudah aku tahu. Hei, Bu, ibu bakal menjadi bahan bakar api neraka kalau suka maki-maki suami. Suami saya, Ustaz, tidak sholat, urusannya dia. Suami saya selingkuh, Ustaz, dia yang tanggung dosanya. Itulah bedanya lelaki dengan perempuan. Kalau kami laki-laki, kami tanggung dosanya istri. Istri tidak tanggung dosa suami. Maksudnya apa? Tenang ibu, saya bela kau malam ini, hari ini. Hei, suaminya ketua majelis ulama, suaminya imam masjid, suaminya pendakwah, suaminya hafal Al-Quran, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa Ramadan, istrinya tukang gosip. Ku ampusakum wa ahlikum nar, kata Allah. Pak Ustadz, kau temani istrimu itu masuk neraka, kau gagal didik istrimu. Itu enaknya jadi perempuan. Bu, ibu nanti di akhirat, sebelum diperiksa puasa, sebelum diperiksa salat, diperiksa dosa-dosanya, ada 4 lelaki yang harus ditanya untuk tanggung jawabnya ibu. Bertanggung jawab kepada ibu. Sebelum ibu diperiksa amal-amalnya, diperiksa dosa-dosanya, ada 4 orang yang harus tanggung jawab kepada Allah, kepada ibu. Soal ibu. Siapa? Bapak. 2, suami. 3, anak laki-laki. 4, saudara laki-laki. Ibu ditanggung oleh 4 ini. Maka ibu, sebaliknya, ibu bagus puasanya, sholatnya baik, akhlak sama tetangga baik, Senin Kamis lancar, tadarusnya siap saat. Suaminya tukang selingkuh, suaminya tukang judi, suaminya koruptor, suaminya penipu. Demi Allah, Nabi mengatakan, Bu, tidak ada urusan dengan suamimu. Bu, di sini Bu, karena agamamu baik, suamimu bajingan, tidak ada urusan dengan suamimu Bu. Nabi jelaskan, tadkhulul jannati bisalam. Silakan ibu pilih surga mana yang ibu mau masuki. Itu enaknya jadi perempuan, makanya jangan suka ngomel.
Hei, hei, mau dirindukan surga? Mau dirindukan surga? Taati perintah suami. Selama perintah itu tidak bertentangan agama. Kalau suami kata, bu, kamu ini malas betul sholat awal waktu, sholat asar tapi sudah dekat maghrib, apa yang kau bawa mati bu? Ibu taati itu. Dia tidak sholat Ustaz, tidak ada urusan. Maka ibu mulai besok taati suami. Bagaimana istri yang soleha Ustaz? Mau tahu rumus istri yang soleha? Ini oleh-olehnya. Jadilah wanita rena. Apa itu rena Ustaz? R-E-N-A-H. Apa itu? Ramah. Istri yang soleha ramah kepada istrinya. Suaminya, Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Oh, gagah betul bang hari ini. Jangan kasar bicara sama suami. Bu boleh marah tapi tidak boleh kasar. Bang, tidak kusangka kau begini bang. Kembalikan sama ibu saya. Boleh, bu marah begitu boleh. Jangan marah datang suami. Memang kau goblok. Jelek. Dia bilang suaminya, kau tahu jelek kenapa kau mau kawin sama saya? Apa jawaban ibu? Ya. Datang suami, ibu bicara yang lembut. Kalau perlu sambut dengan lagu. Suami duduk di tempat duduknya, ibu peluk sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Iya ibu. Masuk kamar lagi suami marah-marah, kamar berantakan. Istri dia peluk lagi suaminya sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Enak perasaannya suami. Jangan malah sebaliknya. Mentang-mentang suaminya sudah tua, sudah mulai sakit-sakitan, dia ambilnya lah suaminya, dikasih tidur di pahanya. Dia usap-usap rambutnya sambil menyanyi. Apa lagunya? Bila Israel datang Bu, ya, tutur kata yang lembut, ya. 2, apa itu? Elok. Berpenampilan cantik dan menarik di depan suami adalah ibadah buat ibu. Bahkan Nabi menjelaskan, wanita yang berdandan, berhias sebelum tidur bersama dengan suaminya, maka sepanjang malam malaikat berdoa, ya Allah, ampuni dosa-dosa perempuan ini, rahmati hidupnya karena dia berdandan untuk menyenangkan hati suaminya. Nah, coba ibu amalkan ini sebentar malam. Maka kalau ibu sudah mau tidur sama suami, kalau perlu pakai baju renang. Ibu pas masuk kamar pakai baju renang, astagfirullah, kesurupan istriku ya Allah. Ibu berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Ini mana kita tidak stres. Kita pulang, istri pakai daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH. Kasih tahu, tali BH mu dilihat semua tetangga. Apa kata istrinya? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya bu. Kita di jalan nampak cewek-cewek cantik, di televisi cewek-cewek artis cantik. Begitu kita sampai di rumah, istri pakai bedak yang dari beras, yang hitam itu, dikasih pula timun di matanya. Dia duduklah di kursi angkat kaki.
Itu rambutnya diikat handuk, diangkat keteknya sambil dijepit. Apa kita tidak cepat sakaratil maut? La haula wala quwwata illa billah. Dia kalau mau pergi pesta, masya Allah, cantiknya masya Allah. Giliran mau tidur sama suami, ndak sikat gigi. La haula wala quwwata illa billah. Ibu ndak sikat gigi ya? Repot aja repot. Lupa bahwa ibu pakai Rexona. Baca cerita. Bu, mau dirindukan surga? Sebentar malam dandan. Jangan juga mentang-mentang sudah dengar cerita begini, buat dia kuncir 3 rambutnya. 1 di depan, pakai celana yuken semua, pakai solo-solo, datang assalamualaikum bang. Bukan juga begitu, ya, Bu. Berpenampilan cantik dan menarik, ya. REN, apa itu? Nikmat. Istri yang soleha pandai memasak masakan kesenangan suami. Sekarang perempuan lebih hobi pelihara kuku daripada belajar masak. Hei, sekarang ibu-ibu malas masak, ngomel rajin, curi duitnya suaminya. Bang, duit apa ini bang? Apalagi tuh, ini yang kau ikat-ikat di bawah bangku. Duit apa ini bang? Duit sial. Kok bisa? Setengah mati sesembunyi kau dapat juga. Ini kelakuan ibu-ibu ini. Jangan ketawa, saya serius. Ibu, belajar masak. Saya ingat ibu saya, setiap anak lelakinya mau menikah, dia panggil calon mantunya. Nah, itu suamimu, calon suamimu nanti, kalau dia marah, bikinkan pisang goreng, berhenti itu marah. Itu anak saya itu, dia senang itu sayur tumis. Ada masalah, kau bikinkan, berhenti dia marah. Maka sekali-kali ibu, ketika terima honor dari suami, ketika terima gajinya suami, ibu WhatsApp, SMS, bang, jangan makan di luar hari ini, saya masak spesial di luar abang. Itu istri yang baik. Sekarang ibu-ibu malas masak. Oi, itu aja kukunya diurus. Ada lagi tuh yang salon apa namanya itu bu? Apa? Nah itu dia tahu juga ini nih. Apa potong kuku 25.000 di salon kali 10 jari berapa ibu? 250. Ngapain 250.000 potong kuku? Saya potong kuku di mobil aja sandar-sandar. Selesai. Ada lebih-lebihnya sedikit. Apa ini? Ya ibu, mau dirindukan surga? Pandai masak masakan kesenangan suami. Kami ini laki-laki tergantung istri. Kalau istrinya baik, tidak mungkinlah suami berkhianat. Kalau istri sopan, tidak mungkin berkhianat. Bahkan kalau suami mau berkhianat, datang mertua membela. Apa kau mau kawin lagi? Saya bilang sama ibu saya, mak, saya mau kawin lagi. Apa kau mau kawin lagi? Belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari itu. Coba lihat itu istrimu. Saya datang ke rumahmu, belum bangun sudah siap sarapan. Saudara-saudaramu dihormati. Tidak pernah kasar bicara. Datang saya dia muliakan. Apa belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari itu istrimu sekarang. Awas kalau kau menikah lagi, haram air susuku. Wah, kalau ibu sudah bilang haram air susu, hilang kita punya nyali. Tapi kalau ibu kasar, tidak tahu ngurus suami, pulang kampung suami, apa kata mertua? Apa itu istrimu nak? Saya sekolahkan kau tinggi-tinggi supaya dihargai orang. Ternyata suamimu, istrimu aja tidak hargai kamu. Saya datang ke rumahmu tidak pernah bagus-bagus mukanya. Saya baru duduk dia bilang kapan pulang mak? Datang saudaramu bengkok aja mukanya. Apa itu istrimu? Sudah kau kawin lagi. Makanya ibu, kami ini laki-laki tergantung istri. Bagaimana kita mau tenang di rumah? Baru muncul. Semua HP diperiksa. Bagaimana kita tidak serangan jantung? Baru tiba, coba lihat HP-mu.
Terpaksa dibohongi. Ada kawan saya, Bu, masih SD dulu, cinta-cinta monyet di kampung. Setelah dilihat ceramah saya viral-viral, woi, dia selalu mau telepon saya. Saya mau blokir. Gak enak nanti dibilang saya sombong. Saya mau angkat. Takut tersinggung istri saya, mamanya cek. Terpaksa apa? Kusimpan namanya penjual batu bata. Tiba-tiba menelpon, saya lagi duduk, bunyi telepon. Dia bilang istri saya, Ustadz, penjual batu bata. Mati kita. Jangan angkat sayang, jangan angkat. Tagihan. Oh ini tagihan. Iya jangan angkat. Oh selamat saya. Beberapa hari berlalu saya pulang ceramah, haus. Saya bikinlah teh. Begitu saya tes, kenapa asin? Saya lihat toples. Tulisannya gula, isinya garam. Gula tapi garam istrinya. Saya protes sama istri saya. Mbak sayang, kenapa ini kau tulis gula isinya garam? Dia bilang, Ustadz juga HP-nya, lain ditulis lain isinya. Bu, loh, REN, nikmat. A, apa ini? Anggun. Perempuan anggun itu cerdas. Seperti Bunda Eva. Bu, ibu belajar. Daripada ibu nonton sinetron, mending ibu baca buku. Ya, kalau ibu bodoh, dibodoh-bodohi sama suami. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Itu kalau kita goblok, digoblok-gobloki sama suami. Yang kelima, H, apa itu? Hemat. Istri yang soleha, pandai memanajemen keuangan keluarga. Ini yang tadi saya bilang 4. Perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka. Satu di antaranya kata Nabi, mereka para istri yang membebani suaminya melebihi kemampuan suami. Bu, gaji suami 5 juta, syukuri. Agar ibu tidak menderita gaya hidup, kalau 5 juta penghasilan suami, ibu gaya hidup 4 juta. Jangan gaji suami 5 juta, gaya hidup ibu 7 juta. Akhirnya apa? Menderita, tidak pernah cukup. Contoh, kalau suaminya ibu cuma gaji 4 juta, 5 juta sebulan sebagai pegawai negeri, ibu tidak usah pakai handphone yang 3 kameranya. Untuk apa 3 kamera? Ayo. Kalau ibu cuma gaji 5 juta, tidak usah minta dibelikan mobil. Beli mobil, masuk digadai sertifikat rumah. Tidak bisa dibayar, akhirnya apa? Mobil ditarik, sertifikat rumah digadai. Gara-gara apa? Ibu tidak mampu mensyukuri penghasilan suami. Ya, Bu, istri yang soleha yang kelima ini hemat, pandai manajemen keuangan keluarganya. Demi Allah, kami semua ingin memberikan apa yang istri mau. Mau dibelikan mobil, dikasih kamar ber-AC, kasih berlian, ke interior rumah, aksesoris rumah baik sesuai selera. Tapi apa boleh buat? Rezeki suami yang Allah tentukan. Maka istri kalau mau bahagia, syukuri penghasilan suami. Sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga harga dirinya, lalu dia patuh kepada perintah suami, tadkhulul jannati bisalam, silahkan masuk surga dari pintu mana yang ibu mau. 4 ini susah ibu? Susah? Sangat gampang. Amalkan, insya Allah ibu dirindukan oleh surga. Tapi kalau pulang pengajian ini tidak ada yang diamalkan, tidak ada guna. Kasihan ibu Eva mengumpulkan ibu. Enak kan pengajian hari ini, dapat ceramah dari ustadz yang ibu selama ini cuma lihat di WhatsApp, yang ibu hanya lihat di Instagram, cuma lihat di Facebook. Hari ini bisa ketemu langsung. Iya kan? Meskipun tadi ada juga yang mencela saya. Saya lewat, ada ibu-ibu yang berkata, kecil aja orangnya. Ya memang saya kecil. Dia bilang kalau di televisi besarnya, ternyata kecil orangnya. Lau-lau saya naik, ada lagi ibu-ibu yang tidak enak didengar. Apa dia bilang? Itu juga bajunya yang di YouTube. Astaga.
Astagfirullah. Ini penyakitnya ibu-ibu nih, tukang gosip. Bu, satu penyakit ibu-ibu yang menghabisi amal kebaikannya kata Nabi, al-istighalu biuyubil khalq. Suka cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Ini penyakitnya ibu-ibu. Datang pengajian gini masih gosip itu. Nggak ngomong tapi mulutnya dong. Orang mulai duduk, dilihat dari masuk pintu. Apa? Ini semua ini nih. Apa? Gelangnya palsu. Orang pakai gelang, dia yang sibuk. Lipstiknya palsu. Kok kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Astagfirullah. Ini yang kasih habis amalnya. Hei. Ini kelakuannya ibu-ibu nih ya. Ya. Selesai pengajian begini jangan ibu. Maka kalau ibu yang berhasil pengajiannya sudah 11 tahun seperti ini sampai 13 tahun pengajian, yang berhasil itu gosipnya makin hilang. Lihat enggak sinetron semalam? Jahat betul suaminya. Iya, tapi seperti itu. Iya. Nah, ini namanya suka ikut campur. Kalau ibu-ibu yang suka ikut campur, nanti takdirnya seperti toge. Tahu toge? Tahu toge, Bu? Coba lihat toge. Selalu ikut campur kan? Bikin soto Banjar ada. Pecel? Gado-gado? Ikan dong? Nah, karena dia selalu ikut campur, makanya Allah takdirkan toge tidak ada yang lurus, semua bengkok. Maka kalau ada majelis rahmat hidayah, selalu gosip, teriaki saja, woi toge ini ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Auzubillah min zalik. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih Bunda Eva yang telah mengundang saya datang ke tempat ini, sehingga saya bisa ketemu dengan ibu-ibu yang luar biasa ini.